Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya perjalanan safari kebangsaan dari Anies Baswedan di Lombok. Kita lihat sampai mana. Presiden Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan tiba di Bandara Lombok pada 30 Januari 2023 Anies tiba di Lombok 30 Januari ya. 2023 pagi. 2023. Anies Baswedan tiba sekira pukul 9:20 waktu Indonesia Tengah. Jam 9.30 waktu Indonesia bagian tengah, tampak masyarakat menyambut dengan dengan gegap gempita ya. Anies turut didampingi Ketua DPP Partai Nasdem yang juga Ketua DPP Partai Nasdem NTB, Willy Aditya. Terlihat hadir pula Ketua Tim Pemenangan Teritorial Partai Nasdem Wilayah Bali, NTB dan NTT, Juli Sutrisno Laiskodat beserta seluruh pengurus DPP Partai Nasdem NTB. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, lalu Helmi yang kini ini laporan dari wartawan Tribun Lombok ya. Sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali bahwa bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan melakukan kunjungan silaturahim ke Provinsi Nusa Tenggara Barat selama. Jadi datang ke Nusa Tenggara Barat ya. 2 hari. Tepatnya pada Senin 30 Januari 2023 sampai dengan esok hari Selasa 30 Januari 2023. Jadi kunjungannya 2 hari. Mantan Gubernur DKI Jakarta tiba di Bandara Internasional Lombok pada Senin pagi pukul Jadi kunjungannya 2 hari, hari Senin dan Selasa, dan tiba jam 9 waktu Indonesia bagian tengah ya. Tampak masyarakat menyambut dengan antusias ya. 9.15 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan Anies Baswedan disambut oleh jajaran pengurus Partai Nasdem bersama dengan relawan. Dari pantauan Tribun Lombok tampak hadir Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Jadi yang kita belum tahu laporan dari wartawan ini, apa tema atau isi dari pidato Anies di Lombok. Biasanya temanya tentang kesetaraan, tentang keadilan, dan mencintai semua masyarakat tanpa diskriminasi. Biasanya tema-tema seperti itu ya. Dan akan Anies selalu akan bilang ke pendukungnya bagaimana kita harus selalu menitipkan kebaikan kepada orang lain dan bukan menitipkan permusuhan ya. Ketua Tim Pemenangan Daerah Bali Nusra Juli Sutrisno Laiskodat bersama dengan puluhan hingga ratusan pengurus DPW dan DPD Partai Nasdem se-NTB saat tiba di gerbang kedatangan Bandara Internasional Lombok. Anies Rashid Baswedan disambut dengan kesenian khas dari Lombok. Itu Anies ke Bima, ke Sumba, mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat setempat dan juga tokoh-tokoh Islam di pesantren di Lombok, karena Lombok adalah basis Islamnya cukup kuat, banyak pesantren di sana ya. Sayang Gubernur Lombok waktu itu, atau Gubernur NTB itu Bagus siapa itu, sekarang justru dia menjadi Ketua Umum Partai Perindo ya.
Ustadz Bajang yang dulu di PBB itu, Partai Bulan Bintang ya. Siapa namanya itu? Masyarakat Lombok berupa gendang bele, iring-iringan gendang bele mengiringi langkah Anies Baswedan ke gendang bele ya, itu kita jadi tahu ya, satu satu sambutan kesenian tradisional untuk menghormati tamu rupanya. Keluar dari pintu kedatangan bandara. Sebelum keluar, Anies Baswedan kemudian dipasangkan sapu atau yang lebih dikenal ikat kepala khas masyarakat Lombok beserta sebuah kain selendang. Jadi antusiasme selalu mengiringi Anies Baswedan kemanapun dia pergi, baik waktu di Bandung dan juga dari Bandung kemudian ke Tangerang ya. Bukan ke Tangerang, ke Banten ya. Tapi di Banten itu selalu ada gangguan, yaitu rumah dari mantan gubernur Banten yaitu Abdul Halim itu dilempari sekarung ular kobra. Sama dengan di Lombok itu juga yang muncul adalah beberapa spanduk di beberapa titik bahwa Anies adalah bapak intoleran ya. Tapi gangguan-gangguan itu adalah biasa dalam sebuah perjuangan. Dan kita lihat nanti setelah dari Lombok itu Anies dari Lombok ke Sumba, kemudian ke Bima, dan konon katanya safari kebangsaan itu akan dilanjutkan ke Kalimantan. Dan tanggal 30 Januari kemarin sudah ada perkembangan baru, Partai Keadilan Sejahtera sudah secara terbuka mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden tanggal 30 Januari 2023, sementara 5 hari atau 4 hari sebelumnya tanggal 26 Januari Partai Demokrat juga sudah mendeklar secara rilis pers melalui media massa bahwa Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan jauh sebelumnya tanggal 3 Oktober 2020 di Nasdem Tower itu Partai Nasdem mendeklarasikan dengan kemegahannya, dengan upacara yang sangat menggetarkan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara partai-partai lain tampaknya ketinggalan kereta, belum menentukan calonnya, belum menentukan langkah-langkah berikutnya dengan perkembangan baru. Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS mencalonkan secara resmi Anies sebagai calon presiden capres untuk 2024, maka mereka sesungguhnya partai-partai lain, lawan-lawan Anies telah kehilangan momentum, dan momentum yang paling indah dan momentum yang paling mengesankan dalam sejarah politik Indonesia modern sedang ditimbulkan, sedang dimainkan oleh Anies Baswedan, bagaikan dia berjalan seorang diri meninggalkan lawan politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.